Maunya apa? Kayak gitu, nanti tersinggung Contoh lagi anggota efek domino antum. soalnya ini. Ini Enggak, ada efek kalau yang begitu nggak usah contoh diomongin. gerombolan antum. Tapi ini ada efek domino, No, jangan ngomong seperti enggak. itu, tersinggung ini. Ya kesinggung, makanya cuma kan tadi kata-kata anak itu nggak ngomong. Nih, dikatakan di sini itu nggak kesinggung, biasa aja Kafi Ali, coba antum telaah ya, kuburiyun konotasinya penyembah kubur. Coba antum telaah ya. Berarti mafhumu khalafahnya apa di sana? Kuburiyun itu adalah penyembah kubur. Penyembah kubur adalah musyrik. Sama yang kayak di Gunung Kemukus, Gunung Kawi apa segala macam itu musyrik. Artinya kita aswaja ini musyrik dong. Kan sama konotasinya begitu konotasinya. Lah itu Bener nggak? ngelakuin nggak Pak? Sebentar Pak. Lah itu ngelakuin nggak sampean? Astagfirullahaladzim. Terlepas melakukan atau tidak melakukan, inilah ana lagi bicara istilah yang sering kalian lontarkan kepada aswaja. Dari tadi antum nggak paham-paham. Iya saya paham Pak. Kan saya dari semula saya udah katakan. Terlepas antum tidak melontarkan, terlepas kita tidak melakukan, yang jelas stigma ini sudah dikeluarkan dari kelompok kalian, begitu loh. Dan faktanya begitu. Iya benar. Ini gimana? Iya kan Antum saya coba tawasud, ana juga tawasud. Terlepas ana nggak ngerasa melakukan, antum nggak merasa mengeluarkan statement itu, yang jelas stigma ini sudah ada di masyarakat dan yang awal-awal mengeluarkan stigma itu adalah kelompok Wahabi Kholafi, begitu loh. Ya, Nah, ya, kita ya, coba ya. memahami stigma itu dari diksinya. Kuburiyun konotasinya penyembah kubur. Kalau sudah penyembah kubur artinya musyrik, menyembah kepada selain Allah, betul? Artinya secara tidak langsung Wahabi Kholafi menuduh aswaja ini sudah musyrik, keluar dari Islam karena ada sesembahan selain Allah. Gitu efek mafhumu kholafahnya begitu, Kafi Ali. Paham? Ya ya ya. Tapi kalau paradigma berpikirnya sampai seperti itu ya. Udah kata yang Katakan mengatakan saya. Ke-mute tuh Ustaz Habib, ke-mute. Tuh itu kayak di bawah tuh fakta nyata Bang Gafi. oh itu para pengikut kuburiyun. Nah yang seperti ini tapi itu sering seperti itu. Nah itu Bang ada Gafi, boleh tulisannya. nggak saya mengatakan begini? Bang Kafi ini atau yang lain-lain sebagainya itu pengikut setan dari Najd. Boleh nggak saya katakan begitu? Marah nggak Bang Kafi? Bang Kafi? Ya, kalau sampean mau ngomong seperti itu terserah sampean. Nggak tanggung ya. Ya, kalau Dipanggil saya mah Wahabi terserah sampean lah. mau. Jadi sebenarnya itu begini Bang Kafi, kita itu Oke. Sekarang berapa? Sekarang begini ya kesepakatan ya. Sekarang begini kesepakatan. Ketika ada Wahabi, kita boleh dong mengklaim Wahabi itu apa pengikut setan dari Najd. Nggak usah tersinggung kalau nggak merasa gitu kan Kafi ya. Sepakat ya? Sepakat. Ya siap. Sekarang gelarnya itu Wahabi sekarang adalah pengikut setan dari Najd. dari Najd. Jangan tersinggung kalau kamu nggak merasa kan gitu. Wahabi pengikut Sepakat ya setan dari Kafi ya? Najd. Sepakat ya? Ya. Sepakat ya Kafi ya? Wahabi Sepakat bertanduk ya? setan dari Najd. Pengikut setan dari Najd. Kalau kamu nggak merasa nggak usah marah, kan gitu. Sepakat ya? Sepakat ya Kafi ya? Oke sepakat. Ya, sepakat. Khalid pengikut setan dari Najd, Khalid. Khalid tuh pengikut setan dari Najd juga ya, Os. Wahabi wasilahnya sodomi orang.
wajib untuk jihad. Ada itu fatwanya. Ah, Gimana itu Bang Gavi? ada jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kan kalau nggak merasa jangan marah kan gitu. Tadi Kata kita. ada Syekh Wahabi mengatakan sodomi wajib jihad dalam perang untuk menaruh di duburnya bom bunuh diri. Itu kata Syekh Wahabi. Naik beb. Nah, Habib nih, kalau mau anunya datanya nih lengkap nih, Habib ada biasanya. Naik beb. Bang Jo. Naik web. Naik. Assalamualaikum ya Habib. Silakan Beb. Assalamualaikum, Ma Bibi. Ini ada penyembah setan dari Najat ini. Gimana ini? Kalau nggak merasa jangan marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Habibi. Waalaikumsalam. Sehat ya. Ya, Beb. Tadi gini, Beb. Ada yang mau tahu pasti nih, Beb. Video Syekh yang mewajibkan sodomi itu. Gedein. Syekh yang mewajibkan sodomi. Iya. Itu bener-bener dari Wahabi apa dari mana gitu katanya, Beb. Dia nggak percaya kalau dari Wahabi itu. Dulu nih gedein. Host, gedein host. Biar jangan tersinggung. Bentar, Beb. Bentar. Biar jangan tersinggung. Ya, Allah, rahasia. ya, jangan tersinggung kalau nggak merasa. Dan bahwa Kebalik. puasa tolong dicamkan. Dan juga oleh ulama mutaakhirin adalah Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Ya, onani tidak membatalkan puasa ya. Jadi kalau bulan Ramadan para Wahabi puasanya sambil onani. Oke, sekarang jangan tersinggung, kita lihat fatwa yang lain. Ini bukan oknum, ini ajaran. Kalau seandainya ada dari NU yang bermasalah itu oknum, kagak ada ajaran di dalam kitab. Nah, kalau ini ajaran. Habis onani Nah, ini Pak Abu Jaina. Halo. dengerin lagi kalau ini fatwa nih, fatwa di Saudi kalau kita ngelihat pemimpin تخيل أن للحاكم سواء كان ملك كان رئيس دولة إلى آخره نص oke. ساعة في التلفزيون يخرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر شو موقف Anda terjemahin ya. Kalau kamu melihat ada penguasa kalian, pemimpin kalian on air di televisi live berzina dan mabok selama setengah jam di TV disiarin kelihatan. Apa pendapat kalian atau apa sikap kalian? على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر لنفترض Izni wa yashrabul khamar. Dalam TV live kelihatan setengah jam dia berzina dan minum khamar, minum bir. شو موقفنا الشرعي إذا كنت So mauqifil syari'. Bagaimana sikap syariat, sikap agama? Bilang pakai agama nih. لا تذكر اسمه ولا تنكر عليه بطريقة تحرض الناس عليه قل وقد اشتهر الزنا وأخذ يبث في التلفاز وغيره. Jangan sebut namanya. Kita nggak boleh sebut namanya, tapi kita ngomong secara datar aja bahwa perzinahan telah meluas, perzinahan dan kerusakan telah meluas. فاتقوا الله والزنا محرم ثم تأتي بأسلوب تدعو الأمر تجعل الناس تجتمع قلوبهم عليه حتى لو كان يزني Ya, terus kita doain kita punya pemimpin. نصف ساعة كل يوم على التلفزيون Walaupun dia setengah jam berzina dan minum khamar di TV secara live. تؤلف الناس على ولي الأمر لا تهيج الناس على ولي الأمر قال لو كنت في جهاد والحق Kalau saat ini kamu dalam keadaan berjihad يزني كل يوم مومسا في خيمة dan penguasa kalian berzina dengan pelacur di dalam khemanya, يجب أن تجاهد معه. ente harus sepakat dengan dia, harus berjalan dengan dia sejalan. الشيخ ابن عثيمين بصوتي Ini Utsaimin yang ngomong dengan suaranya sendiri. Nggak boleh kita menentang pemimpin. بل قال ولو كان يزني ويلوط Dan walaupun si Utsaimin bilang, walaupun penguasa kita ini berzina dan wayalut. Lut ini asal kata dari kaum Lut, yaitu sodomi. Walaupun itu pemimpin kita di dalam khemah lagi berzina dan bersodomi.
هذا الكلام لا ينازع فيه عالم سني صحيح. Ini keputusan fatwa syara dalam agama ini tidak ada dari ulama-ulama Sunni yang menentang Utsaimin. Jadi walaupun pemimpin kita ini berzina dan sodomi di dalam kemahnya, sedangkan kita lagi berjihad, tetap kita pada ikut dia punya tarikah, jangan menentang pemimpin. Nah ini kan begini kan bertentangan dengan hadis Nabi, qaulul haq ala sultanil jair jihad. Ucapan yang tegas terhadap pemimpin yang zolim itu jihad. Terus ada lagi hadis Nabi, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Buat siapa? Buat pemimpin-pemimpin kalian, buat orang-orang muslimin. Itu ada hadis Nabi. Nah ini kalau kita nggak bisa nasihatin pemimpin yang begini, bagaimana? Malah kita harus ngedoain. Jangan disebut namanya. Ikut sama dia walaupun dia lagi berzina dengan pelacur di khemahnya ataupun bersodomi. Ini fatwa nih.